supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran berjalan dengan maksimal. Baik, berdoa dimulai. Berdoa tidak ada kata selesai. Untuk sekarang kepada absensi, langsung saja kepada ketua kelas siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Yang tidak hadir dikarenakan sakit ada 3 orang, yang izin 2. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengetahui sistem peribadatan masa Quraisy sebelum Islam, yang kedua mengetahui beberapa bentuk pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam, yang ketiga mengetahui keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Nah, untuk pemaparan yang pertama yaitu mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi pada awal permulaannya bangsa Arab Quraisy sebelum Islam itu sudah menganut dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu ajaran agama Hanafiyah atau yang biasa disebut Hanif. Jadi sejak itu ajaran tauhid itu sudah mengakar di kalangan masyarakat Arab. Nah, karena pembauran dengan bangsa lain itu mempengaruhi keyakinan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan oleh pengikut-pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, muncullah berbagai macam ajaran yang kurang di kalangan masyarakat Arab tersebut, dan pada akhirnya masyarakat Arab tersebut menyembah berhala yang dibawa oleh Amr Luwai bin Al-Ghazali. Pada masa jahiliyah ini sudah banyak masyarakat Arab yang menyembah berhala, dan berhala tersebut dibuat oleh mereka sendiri dengan bahan seperti kayu, batu maupun logam. Nah, Syekh Muhammad Haldi mengatakan bahwasanya mengapa masyarakat Arab dulu itu menyembah berhala? Karena barang siapa yang meninggalkan kota Mekah itu harus membawa batu, yang dimana batu itu diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram. Selain itu, di setiap persinggahan mereka meletakkan berhala tersebut, kemudian mengelilinginya seperti tawaf. Nah, proses itu terus menerus terjadi, dan pada akhirnya masyarakat Arab itu menyembah apa yang mereka sukai dan apa yang mereka yakini. Nah, sejak sejarah bangsa Arab menyembah berhala itu ketika Ka'bah masih dikuasai oleh kekuasaan Jurhum. Nah, kemudian datanglah Amr Luwai bin Al-Ghazali dari keturunan Huzamah datang ke kota Mekah untuk menghadapi Jurhum. Kemudian Amr bin Luwai itu berhasil mengalahkan Jurhum. Nah, kemudian Amr Luwai bin Al-Ghazali itu meletakkan berhala yang besar yang bernama Hubal. Hubal itu terbuat dari batu akik berwarna merah yang berbentuk patung manusia, dan Hubal ini ditempatkan oleh Amr Luwai di sisi Ka'bah. Nah, selain itu ada juga berhala Alata. Ini yang berhala yang paling tua yang berada di Taif. Kemudian ada juga berhala yang bernama Al-Uzza yang bertempat di Hejaz, kedudukannya itu sesudah Hubal. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai sistem peribadatan masyarakat Quraisy. Nah, beberapa bentuk pemujaan yang dianut bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu yang pertama menyembah malaikat. Nah, jadi dulu itu sebagian bangsa Arab itu ada yang menyembah malaikat. Dikarenakan mereka itu menganggap bahwa malaikat itu merupakan putra putri Tuhan. Itu alasan yang mendasar kenapa
bangsa Arab dulu itu menyembah malaikat. Nah kemudian untuk yang kedua itu menyembah jin, ruh, dan hantu. Nah untuk ini tata cara pelaksananya itu masyarakat Arab dulu itu mengorbankan binatang-binatang dengan harapan agar selamat dan terhindar dari berbagai macam bencana. Untuk yang ketiga yaitu menyembah bintang-bintang. Nah yang dimaksud bintang-bintang di sini itu yaitu bulan, bintang, matahari. Nah, mereka menganggap bahwa bulan, bintang, matahari itu diberi kekuasaan untuk mengatur alam ini. Nah, kemudian ada yang bisa menyebutkan yang nomor 4 menyembah berhala. Nah, sebagian masyarakat itu ada juga yang menyembah berhala dan juga arca-arca patung. Mereka membuat berhala dan arca-arca patung itu sendiri dari bahan kayu, batu ataupun logam. Kemudian mereka menyembahnya. Dan yang terakhir yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Jadi agama Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam kataan Jazirah Arab. Untuk agama Yahudi masuk pada tahun 1491 sebelum Masehi. Kemudian agama Nasrani itu masuk ke dalam tatanan Jazirah Arab itu pada abad ke-4 Masehi. Dan agama Nasrani ini cukup berkembang karena didukung oleh kerajaan dari Romawi. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk kepada materi keadaan sosial masyarakat sebelum Quraisy. Nah, ada beberapa poin, ini ada 5 poin mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Untuk yang pertama itu beternak. Jadi keadaan sosial masyarakat Arab itu ditentukan oleh kondisi dan letak geografisnya. Seperti di bagian tengah Jazirah Arab tersebut, yang kondisinya itu pegunungan yang tandus, kemudian penduduk yang tinggal di daerah ini itu tidak menetap dan berpindah-pindah, yang dinamakan dengan suku Baduy. Jadi suku Baduy itu berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput untuk binatang ternaknya. Nah, untuk yang kedua bidang pertanian ini dikerjakan oleh orang-orang yang ada di suku Toib, karena di Toib itu tanahnya subur dan mereka menanam sayur-sayuran serta buah-buahan. Kemudian masuk kepada perdagangan. Jadi masyarakat Arab di perkotaan pada waktu itu kondisi keadaan sosialnya itu melalui perdagangan yang biasa disebut sebagai ahlul dagang. Nah, keadaan ekonomi sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam di Arab ini bergantung oleh keahlian mereka dalam berdagang. Nah, di perdagangan yang mereka lakukan dalam setahun itu ada 2 musim. Yang pertama pada musim panas ke negeri Syam dan musim dingin ke negeri Yunan. Dan di Arab juga terdapat pusat perdagangan yaitu pasar Ukaz, yang mana pasar Ukaz itu bukanya itu pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Nah, untuk sistem pemerintahannya, jadi keadaan sosial politik di masyarakat Arab sebelum Islam itu tidak mempunyai sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai seorang syekh dan amir, dan seorang syekh dan amir itu hanya mengurusi di bagian bidang peperangan. Untuk selebihnya seorang syekh dan amir itu tidak ada kebutuhan dengan perwilahnya. Dan untuk yang terakhir yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Jadi pada zaman dulu itu masyarakat Arab sebelum Islam mengembangkan ilmu pengetahuannya di bidang ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu asalnya itu dibawa oleh orang Babilonia. Nah, kemudian orang-orang Arab tersebut belajar kepada orang-orang Babilonia itu karena orang-orang Babylon itu mengungsi ke Mekah karena di Babylon itu terdapat sebuah peperangan. Nah, mungkin materi yang pada pertemuan kali ini cukup
dicukupkan. Dan untuk kesimpulannya, jadi pada zaman dulu itu masyarakat Arab Quraisy itu sudah mengikuti dan menganut ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian agama itu mereka tinggalkan dan mereka menyembah berhala. Nah, di antara sistem peribadatannya itu mereka menyembah malaikat, menyembah jin dan binatang-binatang, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, dan maksudnya agama Nasrani. Nah, untuk keadaan sosialnya yaitu mereka ada di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, ilmu pengetahuan. Nah, mungkin dicukupkan sekian materi kali ini. Kita tutup dengan bacaan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.